12 zodiak menurut mitologi Yunani. Horoskop yang mendominasi di barat terinspirasi dari Babilonia, matematika Mesir, dan filsafat Yunani dan pemikiran mitos. Kemudian horoskop zodiak pun muncul. Zodiak dikenal sebagai ramalan bintang terkait bulan lahir seseorang. Sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun, zodiak juga ada 12. Zodiak berasal dari bahasa Yunani, zodiakos sailos, yang berarti lingkaran hewan. Lingkaran hewan ini adalah istilah lain dari rasi bintang di langit yang dilewati sabuk khayal yang berpusat pada ekliptika di langit. Bangsa Yunani kuno menggunakan zodiakos sailos sebagai penyimbol bulan dalam satu tahun. Awalnya ada 13 rasi bintang yang dilewati sabuk tersebut. Namun pada akhirnya satu dari 13 rasi bintang tersebut dihilangkan dan hanya digunakan sebanyak 12 rasi bintang saja sebagai simbol dari setiap zodiak. Berikut pembahasan tentang 12 zodiak menurut mitologi Yunani. Aries. Simbol dari Aries adalah domba jantan, merupakan zodiak pertama dan dalam mitologi Yunani mewakili hewan yang bulunya dicari oleh Chaysen and the Argonauts ketika Raja Atomus dari Bosia memperistri Ino sebagai istri keduanya. Ia sangat cemburu dan membenci istri pertama dan anak-anaknya yang sudah ada, terutama putranya yaitu Phrixus. Dengan sangat licik, dia merencanakan kegagalan panen. Kemudian ketika Chaysen berkonsultasi dengan seorang peramal yang sudah disuap oleh Ino, peramal ini bilang kalau Phrixus harus dikorbankan untuk menyelamatkan dari kelaparan. Namun, Nefele, ibu dari Phrixus, memohon untuk tidak menghukum mati anaknya, tapi Raja Atomus menyetujui pengorbanan tersebut. Pada menit-menit terakhir, Phrixus dan saudari perempuannya Hele diselamatkan seekor domba jantan dengan bulu emas. Domba ini dikirim oleh Zeus sebagai jawaban atas doa dari ibu mereka. Tapi sayang saat domba itu melewati selat antara Eropa dan Asia, Hele jatuh dan mati. Untungnya, Phrixus dibawa selamat sampai ke tanah Cold Case. Sebagai rasa terima kasih Phrixus kepada Zeus, dia mengorbankan domba jantan itu, dan dia memberikan bulu domba emasnya kepada Raja Ares. Raja menyimpan bulu domba emas ini di pohon suci yang dijaga oleh naga yang tidak pernah tidur. Zeus pun tersentuh dengan perbuatan Phrixus dan menempatkan domba yang dikorbankan tersebut sebagai rasi bintang Aries. Taurus. Menurut mitologi Yunani, Taurus bersimbol banteng karena memperingati dewa Zeus yang mengubah dirinya menjadi banteng untuk memenangkan hati putri Venesia, Europa. Banteng ini berenang melewati laut Mediterania, membawa Europa sampai ke pulau Krete. Zeus dan Europa menjadi orang tua dari Minos, raja Krete yang legendaris. Zeus kemudian mengubah dirinya menjadi mirip elang dan merayu Europa. Sebagai peringatan atas perselingkuhannya dengan Europa, Zeus akhirnya meletakkan banteng tersebut di atas rasi bintang dan membentuk rasi bintang Taurus. Gemini. Setelah Aries dan Taurus, zodiak ketiga adalah Gemini. Rasi bintang Gemini ini bercerita tentang persaudaraan dua anak Zeus, sang pemimpin dari para dewa. Sejarah rasi bintang Gemini bercerita tentang dua orang bernama Castor dan Pollux. Cerita bermula ketika Zeus memiliki hubungan terlarang dengan Leda, yang tak lain adalah permaisuri dari Sparta. Dari hubungan ini, Leda melahirkan 4 anak, yaitu Helen yang nantinya diklaim sebagai penyebab terjadinya perang Troya, Pollux, Castor, dan Clytemnestra. Dari keempat orang ini, Castor dan Pollux tumbuh besar bersama, bahkan semua aktivitas juga mereka lakukan bersama. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dikarenakan kebersamaannya yang sangat erat tersebut, keduanya dikenal dengan satu nama yaitu Dioskuri. Walaupun begitu, keduanya memiliki keahlian yang berbeda. Pollux mahir dalam berkelahi jarak pendek, sedangkan Castor dalam berkuda. Keberanian keduanya tercatat dalam sejarah ketika menyerbu Athena untuk menyelamatkan Helen dari sekapan Theseus. Sayangnya, dalam suatu pertempuran, Castor yang tidak abadi tewas. Dikarenakan tidak ingin Castor masuk ke tempat Hades, Pollux meminta Zeus untuk mengangkat Castor dan menjadikannya sebagai seseorang yang akan terus berada di sampingnya. Zeus pun setuju dan mengangkat Castor ke langit beserta Pollux. Zeus menjadikan keduanya sebagai rasi bintang yang tidak terpisahkan, yaitu rasi bintang Gemini. Cancer. Cancer, sang kepiting raksasa, adalah makhluk yang dikirimkan oleh Hera untuk melawan Hercules, salah satu anak haram Zeus yang sangat dia benci. Kepiting raksasa ini menempel di kaki Hercules saat dia bertarung dengan Hydra. Hercules kewalahan karena setiap dia memotong kepala Hydra tumbuh 2 kepala lagi. Sebelum dia mengalahkan Hydra, Hercules menghancurkan terlebih dahulu kepiting tersebut.
Sebagai ketaatan dan pengorbanan kepiting tersebut, Hera menempatkan si kepiting di antara bintang-bintang dan membentuk rasi bintang Cancer. Leo, dikatakan bahwa tugas pertama Hercules adalah membunuh singa Nemea. Singa ini sangat buas dan tidak takut apapun. Karena dia tidak bisa dilukai dengan senjata, Hercules mencoba membunuh Nemea dengan anak panah, tapi tidak berhasil menembus kulit Nemea. Setelah itu, Hercules bergulat dengan Nemea dan mencekiknya sampai mati. Namun dalam cerita lain dikatakan bahwa Hercules berhasil membunuh singa Nemea dengan melemparkan potongan kayu ke arah tenggorokannya dan ia mati tersedak. Hercules menguliti Nemea dan dijadikannya sebagai jubah dan armor. Pertarungan yang megah itu membuat Zeus menyediakan tempat kepada singa Nemea di rasi bintang. Virgo merupakan dewi kepolosan dan kemurnian, yaitu Astrea. Menurut mitologi Yunani, Zeus mengirim Pandora ke bumi untuk menghukum manusia karena rasa ingin tahunya membuka kotak yang telah diperingatkan oleh dewa untuk tidak dibuka. Dari dalam kotak keluar wabah penyakit, kebencian, dan iri hati. Karena bumi sudah kacau dan tidak dapat diselamatkan, satu persatu para dewa kembali ke Olympus. Astrea adalah dewi terakhir yang pergi dan dia menjadi rasi bintang Virgo. Menurut legenda, ketika Golden Age datang, dia akan kembali lagi ke bumi. Libra. Sesuai lambangnya, Libra melambangkan keadilan dan kebenaran. Kisahnya tentang Dewi Keadilan Themis. Dewi Themis adalah ibu dari Dewi Astrea. Virgo dan Libra bersinar berdampingan di langit, membentuk konstelasi Libra. Dia juga dikatakan akan kembali ke bumi ketika Golden Age datang lagi. Scorpio. Kisah ini berasal dari kesombongan Orion sebagai pria tertampan dan tertinggi yang pernah ada. Orion dengan lantang mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk di bumi. Kesombongannya itu membuat Dewi Bumi, yaitu Gaia, mengirim seekor kalajengking untuk mengalahkan Orion. Orion mati tersengat racun kalajengking tersebut. Kemenangan kalajengking tersebut membuat Gaia menempatkannya di konstelasi bintang sebagai Scorpio. Sagittarius adalah sang centaur, yaitu Chiron. Centaur yang satu ini beda dengan yang lainnya. Dia sangat baik mengajarkan ilmu pengobatan, berburu, musik, dan ramalan. Dia adalah guru bagi banyak pahlawan hebat seperti Achilles, dan dia juga teman baik Hercules. Tapi Hercules tidak sengaja membunuh Chiron. Saat dia sedang berburu, tanpa sengaja dia menembak panah beracun ke lutut Chiron. Karena Chiron adalah makhluk abadi, jadi dia tidak bisa mati. Dan Hercules berjanji akan membantunya. Dia mengakui bahwa Chiron tidak bisa bebas, kecuali ada orang yang menggantikannya. Dan dia akhirnya digantikan oleh Prometheus, yang sudah dibebaskan dari hukuman Zeus. Chiron pun akhirnya mati dan dia ditempatkan Zeus di antara bintang-bintang untuk menghormati sifat mulianya. Capricorn. Zodiak ini biasanya disimbolkan dengan kambing atau kambing laut. Menurut mitologi Yunani, simbol ini adalah penghargaan kepada peri kambing, yaitu Amafea. Ditempatkan Zeus sebagai konstelasi Capricorn untuk mengucapkan terima kasih karena telah merawat Zeus saat diasingkan ke Pulau Krete. Aquarius. Aquarius atau Water Barrier dalam mitologi Yunani, dia adalah pemuda dari Troya bernama Ganymedes. Dia menarik perhatian Zeus, kemudian Zeus menyamar sebagai elang dan membawanya ke Olympus sebagai pembawa cangkir bagi para dewa. Keluarga Ganymedes tahu akan perbuatan Zeus dan mereka sangat marah kepada Zeus. Karena perbuatan keluarga Ganymedes membuat Zeus marah, lalu dia menuangkan semua air ke bumi dan menyebabkan banjir dan air bah. Ganymedes kecewa kepada Zeus dan mengungkapkan kekecewaannya tersebut kepada Zeus, yang membuat Zeus langsung marah. Tapi Zeus sadar akan perbuatannya kepada Ganymedes. Sebagai permintaan maaf, Zeus memberi Ganymedes tempat di rasi bintang konstelasi Aquarius. Pisces. Menurut mitologi Yunani, zodiak yang bersimbol dua ikan ini adalah Aphrodite dan Eros. Mereka sedang berjalan di pinggir sungai ketika Typhon muncul. Karena rasa takut mereka sangat besar pada Typhon, sehingga mereka tidak bisa lari dan meminta bantuan Zeus. Zeus pun mengubah mereka menjadi ikan, lalu mereka melompat ke sungai dan melarikan diri. Lalu Athena menempatkan ikan-ikan tersebut di langit dan membentuk konstelasi Pisces. Sekian untuk pembahasan 12 zodiak kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.